Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desanya Mantria Danawati dengan NIM 0588567781. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mengedukasi kalian tentang dinamika etika dalam pura di Bali. Dalam ajaran agama Hindu, di mana etika atau susila adalah hal yang sangat penting untuk ditaati dalam kehidupan beragama, di mana etika ini menjadi pedoman bagaimana kita bersikap di tempat suci atau tempat ibadah, khususnya di pura. Karena pura itu bukan hanya tempat beribadah, tetapi tempat yang memiliki makna spiritual, sosial, budaya yang sangat tinggi. Nah, kalian tahu nggak sih, di pura-pura di Bali juga ada 3 struktur ruangnya ya, yang semua pura di Bali juga memilikinya, yang disebut dengan Trimandala, di mana 3 struktur ruang ini merupakan hal mutlak yang harus dimiliki semua pura-pura di Bali, yaitu yang pertama ada Nista Mandala, yang kedua ada Madya Mandala, dan yang ketiga ada Utama Mandala. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai Nista Mandala, di mana Nista Mandala ini bagian paling luar pura. Bagian paling luar ini biasanya digunakan untuk melakukan persiapan, yaitu menyiapkan upakara atau sarana-sarana keagamaan yang akan dilakukan dalam suatu pemujaan. Yang kedua yaitu ada Madya Mandala, di mana Madya Mandala ini digunakan untuk melakukan pemujaan atau prosesinya tersebut, seperti mengaturkan rejang, biasanya ada di Madya Mandala. Yang kedua mengaturkan gegambelan atau tetabuhan sebelum kita melakukan upacara keagamaan. Nah, yang ketiga yaitu hal yang paling penting. Nah, ruang yang paling penting ini disebut dengan Utama Mandala. Utama Mandala ini biasanya mereka umat Hindu melakukan pemujaan yang sangat tinggi, pemujaan dan intisari dari pemujaan tersebut dilakukan di Utama Mandala. Nah, dari situ kalian sudah paham kan, dari yang saya jelaskan tadi, di mana paling semakin dalam bagian dalam pura tersebut, yaitu semakin tinggi tingkatannya dan semakin tinggi tingkat kesuciannya, yang tidak boleh umat Hindu melanggar aturan-aturannya tersebut. Nah, kemudian dalam memasuki pura juga ada beberapa etika penting yang harus ditaati aturannya oleh agama Hindu, di mana etika ini salah satunya yaitu berpakaian secara rapi, di mana setiap pura itu memiliki aturan yang sama mengenai berpakaian. Harus menggunakan baju yang tertutup, lengan panjang, menggunakan selendang, menggunakan kain atau yang juga disebut kamen. Nah, di mana kamen ini tidak boleh di atas mata kaki. Kamen ini juga ada aturannya, pemakaiannya yaitu harus kamen di bawah mata kaki. Begitupun juga untuk lelaki juga harus menggunakan baju lengan panjang, berkerah, menggunakan udang, dan menggunakan sabut. Di mana semua etika atau susila yang harus ditaati itu mutlak dan tidak boleh dilanggar kesuciannya oleh agama Hindu. Dan untuk para wanita juga, ketika kita sedang menstruasi atau halangan, sama sekali kita tidak boleh menginjakkan kaki di dekat pekarangan pura ataupun di pekarangan pura tersebut. Nah, jika kita melanggar, apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya itu yaitu diberikan oleh juru-juru yang ada di pura. Juru-juru itu yaitu kayak pejabat pura, di mana juru-juru itu akan memberikan sanksi yang paling berat yaitu kena pecaruan gede. Nah, pecaruan gede itu kita kena kayak berupa sarana atau bebantenan dan disaksikan oleh semua masyarakat. Atau kita juga akan diberikan teguran, sanksi atau denda. Oleh karena itu juga, di mana kita sangat memerlukan edukasi penting mengenai etika kita ketika berada di pura, di mana etika ini harus sangat-sangat diperhatikan, sangat-sangat diedukasi sejak dini. Nah, pada kesimpulannya, kita sebagai umat beragama harus saling menghormati aturan-aturan apa saja yang ada di agama kita, khususnya agama Hindu, di mana aturan itu harus selalu ditaati agar
mencapai keseimbangan antara kita dengan Tuhan, kita dengan alam, dan kita dengan lingkungan sekitar. Penjelasan saya mengenai dinamika etika dalam pura di agama Hindu. Semoga apa yang saya paparkan mengedukasi kalian dan bisa menyadarkan kalian betapa pentingnya etika beragama tersebut. Terima kasih dari saya. Om Santi Santi Santi.